Bapak, selamat sore. Nggih, mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan. Perkenalkan, Bapak, saya dari Abatindik TV. Mohon izin untuk melakukan liputan yang mana saat ini saya berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Saya sudah berkoordinasi, Bapak, dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 di Provinsi Jawa Tengah, beserta di PPK 1.5 di Provinsi Jawa Tengah. Pak Nyoman, nggih, Pak. Jadi begini, Pak, Nung Sewu, mohon dijelaskan kepada sahabat-sahabat Abatindik di rumah, Bapak ini perwakilan dari pihak PPK atau pihak perwakilan dari Satuan Kerja, dan monggo diperkenalkan diri Bapak kepada sahabat-sahabat Abatindik. Selamat siang, saya Suharyono, Korlap di PPK 1.5 di bawah naungan Satker PJN Wilayah 1 Jawa Tengah. Siap. Bapak ini selaku koordinator lapangan dari PPK 1.5 di Provinsi Jawa Tengah. Kalau boleh tahu, paket nama jalannya ini apa sih, Pak? Paket jalan di PPK 15, preservasi Jalan Rembang Blora Cepu. Pak Suharyono, dari paket pekerjaan di ruas preservasi Jalan Rembang Blora Cepu itu berapa kilometer, Pak? Total ruas kita. Total ruas panjenengan dari 3 kabupaten ya? Total ruas kita 70,140 km dari Kabupaten Rembang, Blora, Cepu. 70,1 km. Pak Suharyono, Nung Sewu, saya bisa diberi penjelasan dari nilai panjang 70,1 km tersebut, Pak Suharyono, itu 3 kabupaten. Menghabiskan biaya atau anggaran berapa, Pak, di tahun 2020? Untuk paket di tahun 2020, kita ada anggaran 25.866.573 ribu. Pak Suharyono, dari nilai anggaran di tahun 2020 untuk 3 kabupaten yang mana ruasnya kurang lebih sepanjang 70,1 km. Ada paket apa saja? Untuk pelebaran menuju standar, kita ada 3.460 km dengan biaya 5.641.65.000 untuk di tahun anggaran 2020. Yang 2021-nya, Pak, kayaknya agak besar sedikit di pekerjaan yang sama. Mungkin kurang lebih 13,222 juta ya, Pak ya? Ya, sekitar 13,2 lah. Ya. Itu untuk yang pelebaran jalan menuju standar. Siap, Bapak. Dalam beberapa paket pelebaran jalan menuju standar. Kalau untuk preservasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi jalan, ada total panjang kalau saya amati, Pak, 1,905 km. Itu berapa anggarannya? Itu sekitar 4.155.688.000 di tahun 2020. Reservasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi jalan di tahun 2021-nya tidak mengerjakan ya, Pak ya? 2021? Tidak. Oke. Jadi totalnya 4,1 M. Di paket selanjutnya di dalam preservasi pemeliharaan rutin jalan 34,1 atau 34,2 sepanjang 34,29 km itu, Pak, menghabiskan anggaran berapa untuk yang pemeliharaan rutinnya? Kita menghabiskan sekitar 531.313.000. Dan di tahun 2021 juga tidak ada pemeliharaan untuk rutin jalan yang tahun 2021. Kosong, Pak ya.
Untuk yang rutin kondisi Pak? 1 miliar Pak. 1 miliar? Iya. Sama di tahun 2021 juga tidak ada pemeliharaan rutin kondisi. Untuk paket preservasi, penunjang atau holding itu berapa panjangnya Pak? 19 kilo 370 untuk di tahun 2020. Sepanjang 19 kilo nggih. Iya. Yang mana nilainya sebesar 1 miliar. Untuk penunjang holding Sekitar 11 kilo 215. sama Pak nilainya di 1 miliar ya. Siap. Pekerjaan yang ada di tahun 2020 saya rasakan Pak, apa yang ada di paket itu sudah panjenengan sebutkan semuanya. Tinggal 2 paket pekerjaan yang mau saya tanyakan mengenai pemeliharaan atau preservasi bekala jembatan dan preservasi rutin jembatan. Monggo Pak disampaikan kepada sahabat-sahabat Apatindik di rumah. Untuk preservasi jembatan, berkala jembatan Nggih. itu kita 9,50 meter. Itu satu jembatan. Satu jembatan Iya. ya. Iya. Untuk berkalanya ada di 9,5 meter. Iya. Bukan kilo Pak ya, meter Enggak, ya. meter. Siap, anggarannya hanya di 6 juta, 6,4 juta. Iya. Untuk preservasi rutin jembatan Pak, Untuk ada berapa meter? Untuk preservasi rutin jembatan Siap. 754,2 754,2 meter. meter. Nilainya Pak? 309 919 ribu. Totalnya dari beberapa paket yang sudah panjenengan sebutkan Pak Suwaryono itu senilai 25 miliar 886 juta selama di tahun 2020. Kinerja antara PPK dengan para pihak di bawah beserta kontraktor, apakah koordinasinya sudah benar-benar maksimal dalam saat melakukan suatu pekerjaan? Mungkin untuk pekerjaan di lapangan memang kita ada kendala ya. Untuk ke masyarakat, mungkin komunikasi, sosialisasi. Tapi selama dengan 288 hari kalender kita kerja, kayaknya ya nggak ada masalah sih. Ada masalah kecil-kecilnya. Selama 288 hari kalender tersebut, antara pihak PPK beserta kontraktor yang mana langsung terjun di lapangan, bertemu dengan masyarakat, jika mana ada masalah selalu diselesaikan dengan baik. Satu pertanyaan lagi dari kami Apatindik, untuk kontraktor sebagai pemenang atau sebagai pihak yang mengerjakan proyek ini dari PT mana Pak Suwaryono? PT Sutekno Tirta Kencana. Untuk kontraktor pengawasnya Pak? Untuk Win Solusi Konsultan KSO PT Garis Putih Sejajar Yasagama, Yasagama. Untuk konsultan pengawasnya lebih dari 2 PT. Ada 3 PT untuk mengawasi proyek yang ada di wilayah PPK 1.5 Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Bapak, bagaimana koordinasi pihak PPK 1.5 Provinsi Jawa Tengah dengan pihak Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah selama dalam pekerjaan? Setiap minggu atau setiap bulan koordinasi itu selalu dilakukan. Mungkin Pak Satkernya atau pihak PPK-nya hadir ke lapangan atau ada rapat khusus untuk menangani proyek yang ada di tahun 2020. Kita untuk penanganan di proyek ini selama 280 hari kalender kita ada rapat mingguan. Kita dari direksi, PJ, dan konsultan. Untuk komunikasi yang ada rapat mingguan itu dari PPK mungkin menyampaikan rapat di Satker, karena di Satker sendiri kayaknya di tiap minggu juga ada rapat koordinasi antar PPK. Iya, di PJN Wilayah 1. Iya. Dan nantinya akan
dilaporkan ke pihak Dirjen. Iya, gitu. Seperti itu ya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk warga masyarakat sekitar Rembang, Blora dan Cepu ini, Pak Suwaryono. Monggo disampaikan ke warga atau sahabat-sahabat Apa Tindik di rumah agar selalu berhati-hati dalam perjalanan, dalam menggunakan akses jalan, karena kita amati dari tadi motor, mobil cukup lumayan kenceng-kenceng. Kesan dan pesan untuk khususnya di ruas Rembang Blora Cepu, kita dari Bina Marga PPK 1.5 Satker Wilayah 1. Siap. Karena jalan ini sudah menjadi tanggung jawab nasional APBN. Ya. Jadi mungkin traffic semakin padat. Juga untuk truk yang muatan-muatan berat Ya. juga sudah mulai lewat di Betul. ruas Blora Cepu. Oke. Untuk sementara itu aja. Penjelasan dari koordinator lapangan yang mana mewakili daripada PPK 1.5 Provinsi Jawa Tengah. Simak terus ulasan-ulasan anggaran APBN yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Jatim, dan DKI Jabar. Apa Tindik TV? Jos. PPK 1.5 Provinsi Jawa Tengah. Jos. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Nun sewu. Salam buat rekan-rekan.